أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kehidupan kepada kita, kesehatan, keafiatan, keselamatan, keamanan, dan yang lebih besar dari itu, Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas Islam dan iman, di atas sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu. Sebaik-baik majelis adalah majelis ilmu, karena majelis ini dihadiri oleh semua makhluk, manusia, jin, dan malaikat. Ya. Jadi majelis ilmu itu majelis istimewa. Karena di samping kita hadir di sini, ingat di sekitar kita walaupun enggak nampak ada jin-jin yang ikut mendengarkan kebaikan. Dan ada malaikat-malaikat yang bernama malaikat sayyahun. Tugas malaikat ini adalah mencari majelis-majelis ilmu untuk menyinggahinya, untuk mendengarkan kebaikan dan mendoakan siapa saja yang hadir di majelis ilmu. Mohonkan ampunan untuk ahlul majlis, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka majelis ilmu ini bukan sembarang majelis, majelis yang penuh kehormatan, yang Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat karunia di majelis ini, dan juga Allah membanggakan ahlu majelis di hadapan para malaikatnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Itu majelis ilmu. Hamba-hamba Allah berkumpul di rumah Allah. Yatadarasuna al-Quran. Mereka mempelajari Al-Quran. Yaqra'una al-Quran wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka membaca Al-Quran, yaitu mempelajari Al-Quran, dan saling menasihati di antara mereka dengan Al-Quran itu. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Melainkan Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan rahmat-Nya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Jadi majelis ilmu majelis yang tidak tergantikan, ya. Maka kalau selama ini
hampir 2 tahun mungkin kita kajian online, itu tidak bisa menggantikan majelis ilmu. Itu bukan majelis ilmu dalam artian yang kita sebutkan itu. Itu darurat saja. Maka ketika kesempatan untuk bermajelis terbuka, kita harus kembali kepada asalnya. Karena banyak juga orang-orang yang ketagihan kajian online. Sampai hari ini walaupun bisa membuat majelis ilmu, mereka masih memilih online. Itu seperti darurat. Kita memakan bangkai dibolehkan kalau kepepet, terjepit, darurat. Tapi ketika ada kelapangan, kita nggak boleh memilih babi, bangkai untuk dimakan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika ada kesempatan untuk bermajelis, maka hadirilah majelis. Ya, ini nggak sama seperti antum belajar melalui TV, radio, YouTube dan lain sebagainya. Ustadz, saya lebih banyak mengambil faedah kalau belajar dari YouTube, dari TV, radio dan sejenisnya. Menuntut majelis, menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar kita banyak tahu. Ya, di sini banyak faedah yang kita dapatkan. Kita saling mendoakan, berjabat tangan, menebar senyuman, saling mengucapkan salam, saling mendoakan, melihat langsung kebaikan, mendengarkan ilmu, berinteraksi dengan ahli ilmu, dan banyak lagi. Ya, faedah-faedah di majelis ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ini tidak tergantikan dengan apapun. Ya, nah, karena sekarang ini banyak ikhwah yang nggak doyan lagi, nggak betah lagi duduk di majelis ilmu karena sekarang ngajinya online. Ada yang seperti itu, nggak datang-datang lagi ke majelis, walaupun majelis sudah dibuka. Maka sekarang saya tidak melayani online kecuali memang kajian rutin dan terpaksa. Misalnya apa? Nggak dapat izin di masjid karena masjid sudah terlalu lama libur dan sebagian masjid di beberapa tempat masih belum mengizinkan. Nah, kalau kasusnya seperti itu saya menerima alasannya. Tapi kalau nggak ada alasan, saya nggak terima lagi kajian-kajian online. Banyak orang tua yang mengeluh, kenapa anaknya nggak mau balik ke pondok? Kenapa? Karena ketagihan belajar online. Padahal sekolah sudah offline. Banyak sekolah yang sudah offline. Banyak ibu-ibu yang mengeluh, bertanya sama saya, Ustaz, gimana anak saya nggak mau balik ke pondok, maunya belajar online. Saya katakan, jangankan anak-anak bu, orang tua aja nggak mau lagi ngaji offline, apalagi anak-anak. Jemaah yang dimuliakan, alhamdulillah di Masjid Jami' Al-Mukhlisin ini kajiannya sudah offline ya. Mungkin sudah lama ya, setahun yang lalu. Belum. Berapa bulan yang lalu? Iya, alhamdulillah. Kenapa? Banyak juga masjid-masjid yang dulunya ada kajian rutin sekarang nggak ada lagi. Ya, padahal masjid itu sudah menyelenggarakan sholat berjamaah. Artinya apa? Bisa mengadakan majelis ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini gejala fenomena yang muncul di tengah-tengah manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita bersyukur malam ini kita bisa berkumpul di sini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, junjungan kita, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini ada sebuah buku yang ingin kita perkenalkan.
Kalau kita bahas nggak selesai malam ini. Maka saya memperkenalkan buku ini. Mungkin ada di situ cover sampulnya. Judulnya Renungi Perjalanan Hidupmu. Ya, renungi perjalanan hidupmu. Mungkin sebagian sudah punya. Saya tidak mau membahasnya halaman per halaman. Antum baca sendiri nanti di rumah. Ya, karena buku itu juga nggak perlu syarah. Ya, antum bisa baca sendiri. Dari judulnya kita sudah tahu maksud apa namanya. Sekilas. Kira-kira buku itu berbicara tentang apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, itu tentang perjalanan hidup manusia kita. Ya, kadang-kadang kita perlu muhasabah. Dan salah satu jenis muhasabah adalah kita merenungi perjalanan hidup kita dulu dan kita mau kemana. Kita dulu dari mana, sekarang di mana, dan mau kemana. Itu 3 perkara yang harus bisa kita jawab. Kadang-kadang manusia lupa diri, dia lupa dari mana dia berasal. Kalau dia lupa dari mana dia berasal, biasanya ada 2 penyakit yang akan menimpa dirinya. Yang pertama adalah penyakit ghaflah, lalai. Dan yang kedua penyakit sombong, nggak tahu diri. Pertanyaan kedua, sedang di mana dia sekarang? Kadang-kadang kita merasa bukan seperti di dunia, kayak sudah di surga saja. Padahal masih di dunia, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, lupa bahwa kita sedang berada di dunia, dan kita lupa dunia itu apa. Kita lupa dunia itu apa sebenarnya. Dan yang ketiga, ini jelas banyak dilupakan, yaitu kita sebenarnya mau kemana. Silakan lihat kiri kanan kita. Dulu ada orang-orang yang bersama kita, dekat dengan kita, bersentuhan hidupnya dengan kita. Sekarang tidak ada. Kemana? Kemana mereka? Kalau mereka pergi, apa kita tidak pergi? Kemana mereka pergi? Mereka melanjutkan perjalanan hidup walaupun mati, tapi tetap dikatakan melanjutkan perjalanan hidup. Bahwa mati bukan mengakhiri segalanya. Mati adalah awal dari perjalanan hidup yang panjang. Karena ujung dari kehidupan manusia bukan kematian. Ujung dari kehidupan manusia bukan kematian, tapi apa? Kehidupan. Maka Allah selalu menyebutkan kematian lebih dulu baru kehidupan. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Allah, Engkau matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Selalu kehidupan itu disebutkan belakangan. Selalu kematian itu disebutkan di awal. Kenapa? Karena ujung dari kehidupan manusia bukan kematian. Apa? Kehidupan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Demikian pula Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Disebutkan kematian baru kehidupan. Bahwa kematian itu bukan mengakhiri segalanya, dia adalah awal dari segalanya. Awal dari perjalanan yang panjang. Kematian itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka beda prinsip antara muslim dengan kafir. Kafir
hidup untuk mati. Muslim mati untuk hidup. Muslim mati untuk hidup. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka Muslim tidak takut mati, karena mati itu pasti. Allah sebut mati itu pasti. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang yakin. Yakin di sini apa maksudnya? Mati. Mati Allah sebut yakin karena sesuatu yang diyakini kedatangannya. Pasti, yakin. Jemaah yang dimuliakan Allah. Muslim tidak takut sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang ditakutkan oleh Muslim bukanlah mati itu, tapi dua hal. Yang pertama, bagaimana mati. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana sudah mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana mati? Mati hanya ada dua bentuk, tidak ada yang ketiga. Mati cuma ada dua bentuk, tidak ada yang ketiga. Yang pertama namanya husnul khotimah, yang kedua namanya su'ul khotimah. Gak ada mati biasa-biasa saja, gak ada. Mati cuma dua bentuk, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang ditakutkan oleh seorang Muslim. Dan bagaimana sesudah mati? Nah, ini lebih ditakutkan lagi. Itulah yang sering ditangisi oleh para salaf kita. Itu bagaimana nasib mereka sesudah mati. Para jemaah ini mengingat perjalanan yang berat setelah kematian itu, mulai dari alam barzakh sampai alam akhirat. Bukanlah perjalanan yang singkat, sangat-sangat panjang. Sangat panjang. Bayangkan kita berdiri di padang mahsyar, saking lamanya manusia mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta mereka, memohon syafaat kepada mereka supaya minta kepada Allah segera diputuskan pengadilan untuk diketahui siapa yang masuk surga atau siapa yang masuk neraka. Mereka minta disegerakan hisab dan pengadilan akhirat. Itu di padang mahsyar. Saking lamanya. Berapa lama di padang mahsyar nggak ada yang tahu. Ya, demikian pula hisab bukanlah perkara yang singkat. Ya, kalau begitu dibuka hisab dapat antrian pertama. Kalau dapat antrian yang paling belakang gimana? Menyeberang sirat juga bukan masa yang singkat. Bukan seperti jembatan Suramadu nampak ujung ke ujung, enggak. Ujungnya enggak nampak. Kemudian ada lagi kontara. Ini gambaran singkat aja ya. Kemudian mau masuk surga aja itu ditahan. Mau masuk surga ini sudah lolos semua verifikasi orang sekarang ya. Itu ditahan lagi. Dimintai identitas. Kalau sekarang diperiksa peduli lindungi. Tahan apa? Lihat dulu statusnya di dunia apa ini. Wah, rupanya status dunia menentukan. Iya. Menentukan. Ini akhirat ya. Kenapa rupanya? Orang miskin dipersilakan lebih dulu. Orang kaya ditahan. Jaraknya berapa? 500 tahun. Itu sudah masuk surga, antriannya 500 tahun. Bayangkan itu.
Dalam hadis tidak disebutkan 500 tahun hitungan akhirat atau dunia. Kita ambil aja lah hitungan dunia. Memangnya singkat 500 tahun. Hidup 50 tahun aja udah bosan. Ini nunggu 500 tahun. Itu ujungnya itu. Mau masuk surga itu. Diperiksa lagi. Kalau orang miskin beruntung lah, lebih dulu masuk. Menyesal jadi orang miskin. Menyesal. Siapa yang miskin 7 tangan? Gak ada yang 7 tangan. Hebat juga warga sekuler, kaya semua. Disuruh 7 tangan, ngaku miskin 7 tangan, gak ada yang 7 tangan. Siapa yang miskin 7 tangan? Oh, gak ada juga ya, berarti kaya semua. Masya Allah. Sebenarnya gak ada yang salah jadi orang miskin. Memangnya dalam Islam miskin itu masalah? Sejak kapan Nabi menjadikan kemiskinan itu masalah? Enggak. Itu pandangan yang keliru sebenarnya. Oh, masalah umat sekarang ini adalah kemiskinan. Keliru itu. Nabi gak pernah menjadikan miskin sebagai sumber masalah. Kan sekarang ini cara orang berpikir kan aneh-aneh, Pak. Kadang-kadang kemiskinan dijadikan karena kita. Masalah umat Islam sekarang ini adalah kemiskinan. Yang dipermasalahkan Nabi itu justru kekayaan. Apa kata Nabi? Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kamu. Walakin akhsha alaikum antum satalakumud dunia. Tapi aku khawatir dibentangkan kepada kamu dunia. Yang Nabi khawatirkan justru apa? Kekayaan yang dibentangkan Allah kepada umatnya. Itu ya justru yang dipermasalahkan Nabi, bukan kemiskinan. Maka banggalah jadi orang miskin. Siapa yang punya cita-cita jadi orang miskin? 7 tangan. Takut. Gak ada yang cita-cita mau cita-cita jadi orang miskin. Gak mau, Pak. 7 tangan dulu. Siapa yang cita-cita jadi orang miskin? Malu-malu. Gak ada. Ada gak orang yang punya cita-cita jadi orang miskin? Kalau anak kita misalnya, dia berkata kepada kita, ya, aku punya cita-cita jadi orang miskin. Apa komentar antum? Jangan ngomong gitu. Nanti jadi doa, takut. Mungkin nggak ada juga orang tua yang mendidik anaknya seperti itu, Pak ya. Nah, sekolah yang rajin supaya sukses, nggak ada yang supaya miskin. Sehingga kekayaan itu dijadikan lambang kesuksesan, betul nggak? Ada yang menjadikan kemiskinan lambang kesuksesan? Nggak ada. Salah jadi orang miskin? Enggak, saya bilang enggak. Betul. Mau jadi miskin? Biar saya doakan. Aduh, ayat ini susah. Kalau Allah kasih miskin, terima enggak? Kalau Allah kasih kita miskin, terima enggak? Enggak berkeluh kesah. Sekarang miskin atau kaya, Pak? Miskin. Sekarang baru keluar aslinya. Ini baru enak. Miskin lah ya. Maka berbahagialah jadi orang miskin. Ya. Mau jadi miskin sampai mati? Hah? Enggak, miskin sampai mati ini.
Gak mau? Mau ya? Udah bingung nih. Ya ada sih orang yang bercita-cita jadi orang miskin. Siapa? Ya Nabi. Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Siapa yang mau berkumpul sama Nabi? Siapa? Tunjuk tangan dulu. Nah, jalan pintasnya adalah jadi orang miskin, Pak. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Jalan pintasnya bukan berarti orang kaya gak ketemu Nabi, tapi jalan pintas bertemu Nabi karena Nabi akan berkumpul bersama mereka adalah orang-orang miskin. Maka jangan pandang sebelah mata orang-orang miskin. Boleh jadi mereka adalah orang yang kita cemburui. Waktu hisab nanti dia sudah selesai, kita nggak selesai. Dia sudah masuk surga, berasyik maksud dengan bidadari, makanan-makanan, hidangan-hidangan, sementara kita masih menunggu di depan pintu surga, belum diizinkan masuk. Saat itulah kita cemburui mereka. Baru kita katakan beruntungnya, suksesnya si fulan miskin itu. Sekali lagi, mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Miskin, udah berubah pandangannya. Saya doakan ya. Nggak ada yang salah dengan miskin, jangan takut. Tahu miskin itu apa? Miskin itu secara syar'i, menurut terminologi syar'i, adalah orang yang hidupnya pas-pasan, nggak lebih, nggak kurang, itu miskin. Enak nggak hidup seperti itu? Pas-pasan, nggak lebih, nggak kurang. Sebenarnya yang paling enak hidup seperti itu, Pak. Ketika mati nggak bawa beban. Selesai urusan. Mau? Wah, itu udah bercita-cita, Pak. Enak Pak kayaknya jadi orang miskin. Udah itu hisabnya di akhirat ringan pula. Udah itu peluang bertemu Nabi sangat besar karena Nabi minta dikumpulkan bersama orang miskin. Status di dunia itu berpengaruh juga dengan kondisi di akhirat. Bukan tidak berpengaruh. Jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ya kadang-kadang begitulah ya. Hidup ini kan pilihan. Ya, silakanlah pilih. Perjalanan seperti yang kita ketahui sangat panjang. Ya. Nah, sementara perhentian cuma dua, surga atau neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi buku ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang insan. Ya, latar kabun atau bahkan antawab. Kamu akan melewati fase kehidupan. Ya, kamu akan melewati kehidupan fase demi fase. Coba lihat bulan. Apakah ketika awal muncul langsung purnama? Enggak. Kalau kita hari-hari melihat bulan, coba lihat kondisinya. Berubah-ubah setiap malam. Mulai dari apa? Sesuatu yang kecil bahkan nyaris tidak terlihat. Namanya hilal. Makin lama makin besar, makin menunjukkan dirinya hingga sempurna menjadi purnama. Apakah selalu purnama terus-menerus? Tidak. Berangsur-angsur akan menjadi kecil dan seperti dia muncul awal dulu. Nyaris tak terlihat
dan menghilang. Itulah kehidupan manusia. Allah kasih gambarannya pada bulan yang menjadi alat penunjuk waktu, penanggalan. Ya, salah satu bentuk penanggalan adalah penanggalan dengan apa? Bulan, penanggalan Qamariyah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka begitulah kita menjalani kehidupan ini. Dulu kita nggak ada. Dulu kita nggak ada. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang satu masa pada manusia, masa sudah ada. Manusia menjalani masa itu. Dia waktu itu apa? Lam yakun syai'an madhkura. Dia belum lagi sesuatu yang disebut. Artinya apa? Belum ada. Allah Subhanahu wa taala sering menceritakan tentang proses terjadinya manusia dalam Al-Qur'an. Betul kan? Berkali-kali. Baik secara global maupun detil. Bagaimana asal usul penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun dan dalam surat-surat lainnya. Dalam surat Al-Hajj juga Allah sebutkan banyak, baik itu secara rinci maupun secara garis besar. Tahu nggak apa hikmahnya? Kenapa Allah ceritakan itu? Al-Quran kan bukan buku biologi. Al-Quran bukan diturunkan untuk menjelaskan ilmu biologi, enggak. Walaupun mengandung hal tersebut. Apa hikmah? Allah ceritakan itu. Siapa yang tahu? Apa hikmah Allah sebutkan tentang asal-usul penciptaan manusia dari segumpal, dari setetes air mani, kemudian segumpal darah, menjadi segumpal daging, dibungkus tulang belulang, ditiupkan roh, disempurnakan, dibelah matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, tangan dan kakinya. Dibelah, karena manusia ini terjadi karena pembelahan sel dari satu sel, membelah sampai 2 triliun sel lebih. Ada pembelahan di situ, maka bahasa Quran itu dibelah. Antum bukan buku biologi, bukan. Saya ada buku, antum mungkin tahu bukunya itu. Judulnya Ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Siapa yang punya bukunya di rumah? Ada yang punya? Gak ada yang tahu buku itu. Saya suka buku itu. Saya nulis buku itu tapi saya sangat suka. Kenapa? Karena itu membuka kesadaran kita. Saya ini siapa? Dan itu kan perintah Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu tidakkah kamu memperhatikannya? Itu buku itu sebenarnya buku tauhid rububiyah. Ya, untuk melihat bagaimana kasih sayang Allah itu dengan ilmu, menyintai Allah itu dengan ilmu. Seharusnya kita itulah rahasia dan hikmahnya Allah perintahkan kita, ya, untuk memperhatikan falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia menabar, memperhatikan, menyelidiki mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Nah, itu udah terpikir mungkin ya. Coba pikirkan lagi lah, baca buku itu. Luar biasa sebenarnya. Ya, saya banyak mengambil faedah juga dari buku tersebut. Ya, bagaimana kita ini terjadi? Lalu timbul dalam benak saya satu pertanyaan, kenapa Allah jelaskan itu dalam Al-Quran? Sepenting apakah hal itu bagi kita? Siapa bisa jawab? Sering baca Quran tentunya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa hikmah dibalik penjelasan Al-Quran tentang detil, ya, detil
penciptaan manusia fase demi fase dalam perut ibunya. Bahkan sebelum sampai ke perut ibunya. Mimmaniyin idza tumna, dari setetes air mani yang dipancarkan ke dalam rahim. Ini bahasa Al-Quran, gak perlu detail kali lah. Ustaz, gimana dipancarkan? Ya, itu mungkin gak usah tanya itu. Apa hikmahnya? Siapa yang bisa jawab? Saya ajak untuk ikut hadir di majelis ini juga, bukan hanya mendengar. Ayo ngomong. Dari tadi diajak ngomong gak ada yang nyawa. Diajak jadi orang miskin gak mau. Aneh juga Pak, kadang-kadang gini ya. Kalau kita buat seminar, judulnya bagaimana kiat menjadi pebisnis sukses, bayar berapapun banyak yang ikut. Yakin nggak? Betul nggak? Pendaftarnya sekian, berbondong-bondong itu. Bahkan pendaftaran ditutup jauh sebelum majelis dibuka. Kenapa? Karena judulnya bagaimana menjadi pebisnis sukses, entrepreneur sukses, orang sukses. Artinya apa? Karena dia ramai, yakin, walaupun dibuat di hotel, betul nggak? Betul tidak? Nah, ngomong sedikit lah. Kayak belum makan, udah buka puasa udah ya. Semangat jadi orang miskin. Tapi kalau saya balik itu, kita buat seminar, gak usah lah bayar, gratis. Kiat sukses menjadi orang miskin. Tips and trick menjadi orang miskin. Kira-kira gak usah disuruh bayar Pak, gratis aja belum tentu ada yang tertarik ikut. Ya kan? Para jemaah dimuliakan Allah. Kenapa? Karena dianggap miskin itu gak sukses. Kalau ada teman kita miskin, kita katakan wah sebulan gagal itu. Dia gak sukses, belum sukses. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan tadi, nyangkutnya ke miskin lagi. Tadi untuk apa Allah ceritakan detail asal usul penciptaan kita di dalam Al-Quran? Itu satu pertanyaan yang antum harus bisa jawab malam ini. Baca Quran enggak? Lewat enggak ayat-ayat seperti itu? Diceritakan dari kamu, dari ini. Untuk apa? Supaya enggak sombong. Kenapa manusia? Iya. Supaya jangan sombong ya. Bagus. Yang lain? Ya, supaya berpikir. Sudah berpikir Pak? Iya, sudah berpikir. Sudah, alhamdulillah. Yang lain? Supaya apa? Supaya beribadah. Supaya beribadah. Allah ceritakan itu supaya beribadah. Dengan dalil lupa itu. Cara manusia nanti beribadah kepada. Iya. Gak ada yang sama dengan jawaban antum, semuanya benar. Tapi saya jawab dengan jawaban saya. Salah satu hikmah Allah ceritakan detil penciptaan kita di dalam Al-Quran. Manusia asal usulnya bagaimana dia diciptakan, supaya manusia itu sadar, tahu bahwa yang menciptakannya itu bukan orang tuanya. Itu proses penciptaannya. Ada nggak bisa campur tangan orang tua? Enggak.
Orang tua cuma media, atau media, alat, jalan. Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak manusia yang menyembah leluhur, Pak. Banyak enggak? Dan itu salah satu fitnah umat manusia, yaitu dia mengagungkan leluhurnya. Salah satu fitnah yang menimpa manusia, sehingga banyak yang menyembah kubur. Banyak enggak? Sampai sekarang. Dan itu fitnah yang besar. Maka hikmah Allah ceritakan itu supaya manusia sadar bahwa yang menciptakannya itu bukan orang tuanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua juga jangan merasa memiliki mutlak anaknya itu. Itu ciptaan Allah, bukan ciptaan dia. Maka orang tua nggak boleh berkata itu kan anak-anakku, terserah mau kujadikan apa. Salah itu. Bukan kita yang menciptakannya, itu ciptaan Allah. Titipan di tangan kita, amanah yang harus kita tunaikan amanah itu kepada Allah. Kalau tidak, kita yang bertanggung jawab. Allah ceritakan asal-usul penciptaan manusia agar manusia tahu kedudukannya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah supaya manusia sadar bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Cuma satu manusia yang diciptakan tanpa proses, yaitu Adam. Kun fayakun. Allah jadikan Adam dengan tangannya jadi. Gak ada anak-anak. Adam tidak melewati masa kanak-kanak, bocah, remaja, dewasa, enggak. Langsung jadi tingginya situ nadira 60 hasta, lebih kurang 30 meter. Langsung jadi. Anak Adam tidak. Ada proses yang akan mereka jalani. Dari setetes air mani. Air mani ini dulu belum ada di rahim seorang wanita, masih tersimpan di dalam tulang sulbi seorang pria. Min baini sulbi wat tarahim, antara tulang sulbi dan tulang dada di situ tersimpan spermatozoa, mani itu. Sebelum terpancar ke dalam rahim seorang wanita, itu kita, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada. Ya, ada dulu, nanti kita sambung lagi. Kita lanjutkan ya. Beberapa saat tanya jawab, kemudian kita sholat ya. Seperti itu biasanya kan. Baik. Masih ikut bersama saya. Sampai di mana tadi? Proses. Ya, kita dulu satu sel dibelah jadi 2 triliunan sel pada orang dewasa. Pada seorang bayi yang lahir dari satu sel. Ya, berproses. Ibu kita sabar menanti kita 9 bulan dalam rahimnya. Menanti proses itu menjadi sempurna hingga pada waktunya keluarlah dia menjadi anak manusia. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Semuanya harus dengan proses. Kita diciptakan juga dengan proses. Kalau Allah mau, bisa nggak semua manusia diciptakan tanpa proses? Plek jadi, bisa nggak? Bisa. Pernah tanam mangga? Begitu ditanam, apa keluar langsung buahnya? Langsung keluar buahnya, Pak? Enggak. Apa yang keluar? Tunasnya, batangnya, rantingnya, daunnya.
baru bijinya, buahnya lama-lama menjadi matang, ranum, dan akhirnya jadilah mangga. Apa Allah nggak bisa atau tanam mangga keluar mangga? Itu nanti lah di surga. Di dunia enggak, harus ada proses. Demikianlah, ini pelajaran proses perjalanan hidup, Pak, yang harus kita jalani dengan sabar. Proses menggapai hidayah misalnya, proses jadi orang baik, ada prosesnya enggak? Proses menuntut ilmu, apakah langsung pandai? Begitu lahir langsung pandai gitu? Enggak. Kita sabar berproses untuk mengangkat kejahilan dari diri kita yang enggak habis-habisnya sampai kita mati. Semuanya dengan proses. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Itu pelajaran. Maka Allah ceritakan bagaimana kejadian kamu dari setetes air mani yang masih tersimpan di dalam tulang sulbi seorang pria, terpancar ke rahim seorang wanita, berproses jadi anak manusia. Kemudian apa? Summa rudatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kamu kepada kondisi yang sangat rendah lagi. Kalau sampai tua, maka kalau kita baca ayat summa rudatnahu asfala safilin, pernah baca surat ayat itu enggak? Surat apa itu? At-Tin, bagus. Berarti hafal. Sering baca. Surat At-Tin sering baca, Pak? Dalam sholat. Jangan-jangan surat langganan. Ya, Wat-Tini wa-Zaitun, Wat-Turi Sinin. Salah satu ayatnya apa? Summa radadnahu asfala safilin. Apa artinya itu? Coba bacalah Al-Quran, lihat terjemahannya. Kemudian kami kembalikan kamu apa? Dalam kondisi yang paling bawah. Seperti kamu lahir lemah. Setiap kita baca ayat itu seharusnya kita bertanya kepada diri kita, kalau saya tua nanti bagaimana? Kalau saya tua nanti bagaimana? Tsumma radadnahu asfala safilin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya mudah-mudahan lah orang-orang yang sudah diberi umur panjang itu seharusnya bersyukur. Karena nggak semua orang diberi keberuntungan dapat usia yang panjang, tua maksudnya. Ya nggak semua orang diberi masa tua. Maka orang-orang yang diberi masa tua berbahagialah. Maka Nabi mengatakan Allah mengangkat udzur, alasan bagi siapa saja yang telah diberi usia 60 tahun ke atas. Apa maksudnya? Yaitu nggak ada alasan lagi untuk lalai, lengah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu salah satu hikmah. Kenapa Allah ceritakan di dalam Al-Quran proses penciptaan manusia dengan detil supaya manusia itu sadar dan tahu apa, dari mana dan kemana dia akan melangkah. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ini kita katakan ya sebagai muqaddimah saja, bahwa jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita lahir di dunia, bahkan sebelum kita ada di tulang sulbi ayah kita, ya, ini menakjubkan atau tahu nggak? Makanan pria dan wanita sama nggak? Antum makan sayur, istri makan sayur. Antum makan daging, istri makan sayur. Ketahuan. Istri makan daging juga kan begitu? Apa antum makan daging, istri makan sayur? Enggak ya? Enggak. Sama-sama makan sayur, sama-sama makan lontong, sama-sama makan mie. Makanannya sama. Tapi tubuh wanita tidak bisa memproduksi spermatozoa.
Yang bisa memproduksi spermatozoa itu cuma tubuh pria, walaupun makanannya sama. Spermatozoa itu hasil dari apa? Makanan yang kita makan, saripati. Dari apa yang kita makan. Ya. Tapi itu tidak bisa diolah oleh tubuh seorang wanita. Sehingga tubuh wanita bisa memproduksi spermatozoa. Bahaya Pak. Bahaya lah. Nanti nggak ada guna nanti. Itu malah tak berguna nanti. Para siapa yang dimuliakan Allah. Ya, itu pilihan. Allah memilih wanita untuk satu tugas, dan Allah pilih pria untuk tugas yang lain pula. Tugas pria apa? Memproduksi spermatozoa dalam tubuhnya yang tersimpan di dalam tulang sulbi dan tulang dada, kemudian memancarkannya. Selesai. Habis itu antum ketawa ke diri, senyum-senyum. Selesai. Selesai kan? Selesai. Well done. Tahu gak itu? Gak usah jelas, gak usah terlalu vulgar. Datalah untuk maksudnya. Selesai. Selanjutnya, tugas itu diemban oleh seorang wanita. Itu mengapa antum perlu menghargai seorang ibu. Sahamnya itu 75%. Saham ayah itu cuma 25%. Maka Nabi mengatakan kepada orang yang minta wasiat, siapakah yang harus aku perlakukan dengan baik? Siapa? Jadi ada 4 bagian. Ya. Kalau kita dibuat persenannya 100%, ibumu berapa persen? Ya. Sisanya ayah. Karena tugas antum kan cuma itu, memproduksi spermatozoa, menitipkannya ke rahim seorang wanita. Selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh seorang wanita. Allah memberikan kesabaran kepada wanita lebih daripada pria. Itu harus antum akui. Para pria di sini, wanita itu memang lebih sabar, Pak. Lebih rahim, lebih sayang. Kenapa? Karena dia perlu itu. Dia perlu mengandung selama 9 bulan. Itu kalau normal. Ada yang sampai 2 tahun mengandung, Pak. Contohnya siapa? Imam Syafi'i 2 tahun dalam kandungan ibunya. Jadi ada yang lebih dari 9 bulan. Mungkin ada yang 1 tahun, ada itu. Demikian waktu yang panjang itu dia dituntut untuk bersabar. Pakai apa namanya? Ngidam, masa nggak tahu? Lupa ya. Bukan ngidam ya? Yang ngidam siapa? Istri, ya. Nggak enak makan ini itu 9 bulan bersabar. Ya, untuk menjalani proses penciptaan seorang anak manusia, itulah kita jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, ini merenungi sejarah perjalanan hidupmu ini. Kita mulai dari awal. Perlu untuk kita tahu itu semua, perlu. Bukan sudah gede sekarang ini aja, bukan. Kita harus tahu asal usul, Pak. Kalau enggak, terlalu banyak kita lupakan dan terlalu banyak kita kufuri nanti. Apa? Terlalu banyak yang kita kufuri. Itu sifat manusia, innal insana li rabbihi lakanud. Allah bercerita tentang manusia, sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya sangat kufur.
Ya, sangat kufur. Dan itulah kita. Banyak yang kita lupakan. Karena kita suka melupakan detil. Ya, kita suka melupakan detil. Jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kalau saya tanya, dari mana kita berawal? Apa sejarah awal kita? Apa yang pertama kali antum lakukan? Apa yang pertama kali kita lakukan? Saya tanya dulu antum. Saya ingin menguji antum. Ingat atau enggak? Apa yang pertama kali antum lakukan? Enggak tahu ini. Apa? Apa? Menangis. Saya kurang jelas pertanyaan saya. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang pertama kali antum lakukan? Ada jawab. Ada yang bilang menangis. Tapi kalau dilahirkan pertama menangis. Enggak dilahirkan. Apa yang pertama kali antum lakukan? Menyusui. Cemingat aja. Ada yang bilang menangis tadi. Ada. Dari mana tahu? Hah? Melihat. Oh, itu melihat orang lain, Pak. Melihat diri sendiri. Ajib juga ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang pertama kali antum lakukan? Lupa. Kalaupun antum jawab menangis, saya tanya, apa memang menangis? Dengar, tahu, ingat. Dari mana tahu menangis? Cerita orang tua. Jangan-jangan ketawa. Yang pertama kali antum lakukan adalah bersaksi. Itu yang pertama kali kita lakukan, saya lakukan, antum lakukan. Yang pertama kali kita lakukan adalah bersaksi, bersyahadat. Bersyahadat. Dari situ awal sejarah kita, siapapun nama kita. Sebelum kita berada di tulang sulbi bapak kita masih berada di tulang sulbi bapak semua manusia, yaitu Adam. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil anak keturunan Adam dari tulang sulbi Adam. Untuk apa? Wa asyhadahum ala anfusihim, untuk meminta persaksian dari mereka. Persaksian apa? Alastu bi rabbikum la ilaha illallah. Kita katakan apa? Bala syahidana. Benar kami bersaksi. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah bersaksi, bersyahadat. Makanya kita lahir ke dunia membawa syahadat itu. Dan bagian yang terpenting di dalam hidup ini adalah menjaga persaksian itu sampai kembali kepada Allah. Itu bagian yang terpenting, terberat dalam hidup. Enggak ada yang lebih penting dari itu. Ini sejarah kita ya. Kita mulai dari persaksian. Ingat enggak bersaksi itu? Ingat enggak? Enggak ingat? Terjadi enggak? Ingat enggak?
Bersaksi enggak? Terjadi enggak, Pak? Bersaksi enggak? La ilaha. Enggak semua perkara yang terjadi itu kita ingat. Ingat itu. Makanya saya tanya, ada yang bilang tadi pertama nangis gitu. Ingat enggak? Pada enggak ingat. Terjadi enggak? Terjadi. Enggak semua perkara yang terjadi itu kita ingat. Tapi itu terjadi, Pak. Nangis kita itu terjadi. Betul kan? Betul. Bukan karena melihat orang lain lahir, Pak. Bukan. Kita nangis. Ya kan? Kita pelakunya, tapi kita nggak ingat. Itu terjadi. Demikian pula persaksian itu. Kita hadir di situ. Kita bersaksi, maka hidup manusia diawali dari tauhid. Itu pentingnya tauhid. Masih mau mengolok-olok kalimat tauhid, membencinya. Lupa itu orang, dari mana dia berasal. Apa yang pertama kali dia lakukan? Ini yang dikabarkan oleh Al-Quran, Pak, ya. Kita wajib mengimaninya. Itu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Lahir ke dunia, apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi lahir di atas fitrah, dari orang tua apapun dia. Siapapun orang tuanya. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, dia lahir di atas tauhid. Tapi apa kata Nabi? Kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, yaitu menyimpang dari tauhid. Ya, maka kewajiban orang tua yang terpenting adalah menjaga segel tauhid itu. Bayi itu lahir ada segelnya, Pak. Ini udah rusak segelnya, nggak bisa jadi contoh lagi. Iya, udah rusak segelnya. Kalau udah rusak segelnya begini, antum nggak berani minum ini. Kenapa? Jangan-jangan air baterai kan gitu. Kalau ada antum ketemu botol aqua seperti ini sudah rusak segelnya, berani nggak minum? Kenapa? Takut. Ya. Bekas siapa itu kan gitu. Ya, dibalikkan ke aquanya pun nggak mau terima dia. Iya kan? Jangan-jangan ini air sumur gitu ya kan begitu. Baik. Nah, seperti itulah bayi lahir itu di atas fitrah tauhid, yaitu segel tauhid yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya sampai dikembalikan lagi kepada penciptanya. Itu tugas terpenting seorang ibu, ayah dan bunda, seorang tua. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, dan perkara yang paling penting dalam hidup kita ini adalah menjaga tauhid itu detik demi detik dari hidup kita. Detik demi detik. Jangan sampai keluar dari jalur rel tauhid itu. Sampai kita kembali bertemu dengan Allah. Maka ayat terpenting dalam Al-Quran adalah, coba bacakan ayat terpenting. Ini pentingnya. Saking pentingnya Allah tegaskan dengan penegasan yang sangat tegas. Saking pentingnya. Saking pentingnya itu. Apa itu? Silakan baca ayatnya. Saya yakin antum hafal ayatnya. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Coba yang lain. Ini pesan penting ini.
Ayo. Aduh, ya nggak apa-apa. Yaitu ayat yang sering antum dengar kalau di awal ceramah, di awal khutbah juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mati, dilarang mati. Kurang penting apa lagi itu pesannya? Dilarang mati. Walala di situ lanahiyah, larangan, Pak. Ditegaskan lagi dalam bahasa Arab ada tauhid sakilah. Wala tamutunna sakilah. Jangan sekali-kali kamu mati. Allah melarang kita mati. Bayangkan itu. Siapa yang enggak mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kok dilarang mati? Ini ayat kalau titik sampai di situ, ayat nggak bisa diamalkan nanti. Kalau titik sampai di situ, Pak, nggak bisa diamalkan ini. Kenapa? Karena kita pasti mati. Sementara itu larangan mati. Tapi nggak titik sampai di situ, jangan takut, koma. Ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu dalam keadaan muslim, muwahhid, keluar dari dunia ini membawa tauhid. Itu perkara yang paling penting. Nggak ada cerita surga bagi orang yang mati meninggalkan dunia tanpa membawa tauhid. Selesai cerita surga. Itu pentingnya. Saya yakinnya bahwa ayat ini belum antum amalkan. Siapa yang sudah mengamalkan ayat ini sekarang? Tunjuk tangan. Siapa yang sudah mengamalkan ayat tersebut? Tunjuk tangan sekarang. Makanya saya katakan kita di sini belum mengamalkannya. Benar atau tidak? Sempat ada yang tunjuk tangan, saya takut saya. Jadi ayat ini belum kita amalkan. Belum. Pertanyaannya, bisakah antum mengamalkan ayat ini? Masih dalam on progress, masih dalam proses. Kita semua menuju ke situ. Fokusnya di situ. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang kita pikirkan tiap malam, Pak. Harusnya sebelum tidur pikirkan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalau kita ada orang yang kita kasihi lebih dulu meninggalkan kita, ya, jangan larut bersedih. Seharusnya kita gembira jika dia meninggalkan dunia ini di atas tauhid. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sedih boleh sedih, tapi jangan larut dalam kesedihan. Karena nggak boleh itu, tasdidul husni dilarang. Kenapa kita nggak perlu bersedih, larut dalam kesedihan? Karena dia sudah mengamalkan ayat itu secara zahir, ya. Secara zahir yang kita nampak, kita nggak tahu urusan batin manusia. Dia sudah mengamalkan ayat itu. Itu yang patut kita cemburui. Aduh, si fulan lebih dulu meninggalkan kita, mati di atas tauhid, beruntung deh. Kita ini masih tanda tanya semua. Kita masih berharap betul nggak ya? Makanya tadi ada insya Allah.
Sungguh-sungguh Pak, insya Allahnya. Insya Allah. Dan ya gimana kan saya tanya? Kalau antum saya tanya bagaimana mati, bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Pak, bagaimana mati? Bukan itu yang saya tanya. Bagaimana nantinya mati? Mengerikan sekali. Belum tahu. Kalau ditanya bagaimana mati, ada jawabannya. Hah? Itu to the point aja langsung ujungnya. Ini ikuti proses dulu. Iyalah. Main ujung aja. Jalan ke sana masih panjang, masih di halaman pertama, itu sudah baca halaman terakhir ini. Wah, langsung dilihat halaman terakhir surga neraka. Bagaimana mati? Siapa yang tahu bagaimana mati? Tunjuk tangan. Siapa tahu bagaimana mati? Mengerikan sekali ini. Atau nggak tahu? Serius? Atau baru berpikir malam ini? Pak, bagaimana mati? Yang insya Allah tadi kejar misalnya, bagaimana mati ya? Bukan itu. Semua orang tahu mati itu berpisah roh dari jasad. Iya, mati namanya itu. Itu bagaimana? Ini harus kita ngaji pagi, baru tuntas. Apa tadi? Iya, aduh. Coba tanya saya. Apa? Yang kenceng lah nanyanya. Bagaimana mati Ustaz? Baru paten ini ya. Berani ngetes Ustaz ini. baru di Tanjung Priok di Desember. Ngetes. Sekali lagi. Bagaimana pasti Ustaz? Apa? Bagaimana mati Ustaz? Oh, saya jawab ya. Bagaimana hidup? Itu jawaban. Antum mau tahu jawaban bagaimana mati? Jawabnya adalah bagaimana hidup. Sesingkat itu, iya. Karena hidup ini singkat. Bisa dipahami jawabannya? Mau saya lanjutkan caranya? Oh, nyuruh lagi. Hebat kali. Siapa nama itu? Oh, bagus, Umar ya. Ya, sesuai dengan namanya juga. Ya, baik. Ya, kita semua berharap mati di atas tauhid. Betul ya? Insya Allah dari Pak ya, proses ya. Dan semua dari kita di sini bercita-cita itu. Yang jadi pertanyaan adalah, semudah itukah? Ya, jangan tanya orang yang semasa hidup gak kenal la ilaha illallah, gak mau mempelajarinya, mengabaikannya, bahkan membencinya. Begitulah dia hidup
Bisa ditebak bagaimana matinya, Pak? Antum jauh dari kalimat itu, apa mungkin dekat ketika mati? Tidak. Panjang sedikit nggak mengapa ya. Antum masih bersama saya? Saya ingin cerita sedikit. Izinkan saya bercerita. Waktu di Medan dulu, saya dari Medan, merantau ke Jakarta. Bukan merantau, ada tujuan untuk bertemu antum salah satunya. Waktu saya di Medan, saya ada majelis tafsir itu setiap hari subuh di masjid dekat rumah. Saya punya tetangga dulu, seorang dokter. Dokter ini dokter kawakan, dokter Umar Bakri, dokter zaman dulu. Nggak ada spesialis Pak, harus serba bisa. Itu dokter zaman dulu itu. Itu tetangga saya. Dia hadir di majelis itu, rutin. Sampai sekarang masih hidup, usianya udah 70-an lebih. Belum ada berita terakhir. Artinya masih hidup. Dekat sama saya. Kadang-kadang dia main bulu tangkis jago. Udah tua loh. Dokter. Bukan dokter ya, dokter. Dia tanya itu di majelis, staf saya tanya. Suatu pagi ya. Dia cerita, Ustaz saya ini dokter. Kalau ada orang yang mau meninggal, saya sering dipanggil. Dokter memang salah satunya tugasnya itu. Kadang-kadang kita awam ini nggak tahu udah mati atau belum kan gitu ya. Atau orang sekarang dipanggil dokter itu. Atau menangani pasien-pasien yang sekarang. Ya saya sebagai muslim saya tahu. Saya tahu. Orang mau mati muslim, ya saya suruh dia ucap. Namanya apa? Oke, bagus. La ilaha. Saya mimpi. Tapi sepanjang sejarah saya itu jadi dokter katanya. Puluhan tahun dia jadi dokter, sering menangani kasus seperti itu. Bisa dihitung dengan sebelah tangan, jari sebelah tangan. Yang berhasil mengucap la ilaha illallah. Anda punya pengalaman menalkin orang, berhasil gak? Saya merinding dalam pertanyaannya itu. Dia cerita begini, saya ada kasus satu, itu membuat saya shock. Kenapa? Ini pasien sebelum mati ngoceh terus, ngomong terus. Begitu dia mau udah sekarang, dokter kan tahu Pak, udah sekarang tinggal udah payah lah ya dokter, udah katakan angkat kaki, udah mati nih orang. Saya bimbing dia ngucap, tiba-tiba mulutnya terkatup, nggak bisa ngucap. Padahal sebelumnya beberapa jam yang lalu katanya ngomong terus. Disuruh bimbing ngucap la ilaha illallah, ngantuk tiba-tiba Ustaz. Saya pun terkejut saya. Apa yang membuat dia terkatup gitu? Itu gimana Ustaz penjelasannya? Dia jujur bertanya itu, dia nggak tahu memang. Saya pun shock nih ditanya seperti itu. Saya pikir-pikir apa jawabannya? Dan banyak kejadian seperti itu Pak. Wah, saya teringat waktu itu sebuah hadis. Hadisnya berbunyi, hadisnya sahih. Akthiru min dzikri min qawli la ilaha illallah qabla an yuhala bainahu wa bainakum. Perbanyaklah mengucapkan, menyebut la ilaha illallah sebelum kamu dihalang darinya. Tentunya mati menghalangi kita mengucapkan itu. Bahkan sebelum mati. Yang mana Nabi mengatakan, berikan kabar gembira, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Betul nggak hadis itu?
Tapi apakah semudah itu? Kalau antum punya pengalaman mungkin tahu lah, udah berapa orang yang ditalkin, berapa yang sukses. Nah, di sini Ibnu Qayyim cerita di dalam bukunya. Kalau tadi saya cerita, ini Ibnu Qayyim yang cerita tentang orang-orang yang sekarat. Pernah dengar nggak cerita itu? Ada orang yang sekarat dibimbing untuk mengucap la ilaha illallah. Apa katanya? Sekakmat, sekakmat, sekakmat. Oh, ini orang hidupnya habis main catur aja katanya. Pernah nggak Anda baca tulisan Ibnu Qayyim seperti itu? Ada itu. Ya, dibimbing dia untuk mengucap pada saat mati, mau mati ini, la ilaha illallah. Apa yang dia ingat? Sekakmat, sekakmat, sekakmat. Nah, ini orang hidupnya main catur aja katanya. Mau mati itu yang teringat oleh. Ada lagi yang mau mati dibimbing untuk mengucap la ilaha illallah. Apa yang dia ingat? Sekian persen, rentenir berapa jadi darat. Ada beberapa contoh lagi disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut, kitab Al-Fawaid. Itulah mengapa jawabannya bagaimana mati. Singkat saja jawabannya, bagaimana hidup. Tentu kok susah kali jawabnya tadi. Padahal jawabannya kan simpel. Bagaimana hidup? Artinya apa? Lebih detail lagi. Hiduplah dengan la ilaha illallah, mempelajarinya, dekat dengannya, menyintainya, memahaminya, mendalaminya, semua yang berkaitan dengannya. Bahkan kita diperintahkan untuk wa fi anfusikum afala tubsirun, itu untuk la ilaha illallah. Maka yang paling nikmat di muka bumi ini adalah ma'rifatullah. Sebagaimana nikmat yang paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah, melihat Allah. Itu nikmat tertinggi di surga. Bukan berasik-asik dengan bidadari, enggak. Yang paling dinanti, ditunggu oleh penghuni surga adalah melihat Allah. Itu nikmat yang terbesar, betul kan? Miniaturnya di dunia juga ada, yaitu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah lebih detail, lebih dekat, maka kita akan merasakan nikmat. Kalau nggak terasa nikmat, pertanyakan iman. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu nikmat yang tertinggi di dunia ini, mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mati dengannya. Pada saat sakarat, mungkin gampang itu. Hafal mati aja sekarang, la ilaha illallah, mati. Pas mati nanti mengucap itu, enggak semudah itu. Ada pepatah orang tua kita berbunyi, Allah bisa karena dia bisa. Banyak orang yang mengucap itu banyak, tapi gak paham maknanya, gak masuk ke dalam hatinya. Kata Nabi, seperti orang Khawarij baca Quran gak lewat tenggorokan. Artinya apa itu? Gak paham. Jamaah yang dimuliakan, gak paham dia. Maka dari sekarang itulah awal kehidupan kita. Hidup kita sejarah awalnya adalah, yang pertama kali kita lakukan adalah bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah. Dari situ kita berawal. Itu sejarah perjalanan hidup kita. Ingat, bagi syaitan, bagi iblis dan bala tentaranya, saat sakarat itu seperti partai final. Atau partai final. Ya kalau menang juara gitu. Nah itu dia partai final itu. Apa mungkin di partai final
Antum sebagai pelatih menurunkan pemain cadangan, pemain cedera, pemain cadangan dimasukkan. Ini namanya nggak mau juara. Betul kan? Nggak mau juara. Tahu nggak mau juara? Ya itulah nggak mau juara kan gitu ya. Nah, iblis tidak akan menyia-nyiakan itu. Jangan kira iblis akan mengirim pasukan abal-abal, pasukan cadangan kepada orang yang mau mati. Enggak. Bagi dia itu partai final. Dia akan mengirimkan pasukan-pasukan yang terhebat untuk menghalangi anak Adam ini dari la ilaha illallah. Itulah Nabi mengatakan, banyak-banyaklah kamu mengatakan, mengucapkan, berpikir afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebelum kamu dihalang darinya, siapa yang menghalangi kamu? Syaitan. Dia nggak akan membiarkan kita. Seumur hidup kita, dia memburu kita. Begitu mau mati, dia biarkan kita mengucapkan itu dengan santai. Nggak mungkin. Itulah sebabnya kenapa ya kita katakan seperti diceritakan oleh Ibnu Qayyim dari banyak orang yang memang susah mengucapkannya, nggak mudah. Itulah yang harus kita pikirkan tiap malam. Sebelum menutup mata kita nggak tahu apakah bisa buka mata itu kembali atau tidak. Maka kita ngeri sebenarnya melihat orang-orang yang mengolok-olok kalimat tauhid, membencinya, tidak memberikan respek, tidak memberikan perhatian, mengabaikan. Luar biasa itu. Kita nggak tahu orang seperti ini gimana. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau kelamaan, udah jam 8 lewat ya. Nggak terasa ya. Tiba-tiba udah jam 8 lewat ini. Kalau diikuti sampai jam 10 nanti. Ya, sampai di sini dulu lah ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Ya, tuh yang ada bukunya silakan baca. Ada buku-buku lainnya yang mungkin perlu juga dibaca. Ya, karena membaca itu adalah jendela pintu gerbang ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, belum disuruh. Ini belum disuruh nanya dah. Iya, dikasih contoh. Ya ini bapak ini dulu, tadi udah gini-gini terus ya. Waalaikumsalam. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bertanya tentang penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Di antaranya tadi dikatakan bahwasanya apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran tentang manusia, dan saya menjawab bahwasanya tadi wa'arud berbata ayat yang terakhir dengan kita menyebutkan ayat terakhir terakhir. Kemudian jawaban dari kita adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kami menjawab secara global yang kita berpikir secara akal dan kita berpikir. Iya. Saya nggak nyalakan. Ya. Jadi maksudnya tolong dijelaskan saja sekaligus. Sebenarnya sih apa yang dimaksud dengan tadi yang kita bacakan surah Nabi yang terakhir itu, kemudian sekaligus sama tadi kalau berbeda kata yang terakhir. Iya. 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 Manusia diciptakan untuk apa? Hah? Iya. Hanya itu. Jawabannya hanya itu. Manusia diciptakan untuk apa? Gitu. Yakin? Saya tanya lagi. Iya. Wa ma'alaf yang itu ya. Kalau saya tanya, mengapa banyak orang yang tidak beribadah kepada Allah? Ada nggak orang yang tidak beribadah kepada Allah?
Ada atau tidak? Yang tidak beribadah banyak. Mereka keluar. Saya diciptakan untuk beribadah, ternyata banyak yang tidak beribadah. Gimana itu? Begitu. Jadi apa? Jadi hewan. Jadi apa? Kufur. Kita cipta untuk apa? Nah, saya jawab, memang agak sulit ini. Di sana ada dua tujuan penciptaan. Ada dua tujuan penciptaan. Yang pertama namanya tujuan syar'i, iradah syar'iyah. Yang kedua iradah kauniyah, tujuan kauni. Mohon dipahami, ini penjelasan agak detail itu dalam ilmu tauhid ya. Dalam pelajaran akidah, manusia diciptakan secara syar'i untuk ibadah. Kehendak syar'i ini berkaitan dengan apa? Yang Allah sukai, yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Makanya nggak semua orang dicintai Allah, yang nggak dicintai Allah nggak ibadah dia, betul nggak? Orang kafir kan nggak beribadah, bahkan si Muslim sendiri banyak nggak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak? Ya. Baik, itu kehendak syar'i namanya. Allah menginginkan kita ibadah, tapi tidak semua manusia beribadah. Itu kehendak syar'i Allah menciptakan manusia. Nah di sana ada kehendak kauni. Manusia diciptakan semuanya untuk itu. Semua, si Muslim, si kafir, untuk apa itu? Ini iradah kauniyah. Kehendak kauni Allah menciptakan manusia. Semua manusia pasti menjalani itu. Apa itu? Apa itu? Tolong bacakan ayatnya. Tadi dibacakan ayatnya, ini kehendak syar'i ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagus. Itu kehendak syar'i. Enggak semua orang yang beribadah kepada Allah, hanya hamba-hamba pilihan. Nah sekarang iradah kauniyah, kehendak kauni. Allah menciptakan manusia, semua manusia pasti menjalaninya. Allah menciptakan kita untuk itu, untuk tujuan itu. Ayo, ini udah belajar akidah nggak ya? Lupa pasti, mungkin udah dijelaskan tapi lupa atau belum belajar. Kalau di kitab tauhid kan bab awal itu. Paling baik amal. Yang nggak beramal gimana? Oh, gitu. Menentukan amalnya sendiri. Ayo. Hah? Ya? Khalifah. Enggak semua orang khalifah. Ayo. Tujuan Pak. Allah menciptakan untuk tujuan itu gitu. Belum pernah ya? Enggak pernah terlintas. Baik, saya jawab lagi. Saya bacakan ayatnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Lanjutkan. Nabtali. Faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur, laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Nabtali, untuk mengujinya. Untuk ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan.
untuk diuji. Semua manusia, muslimkah, kafirkah, diuji sama Allah. Dan pasti siapa tunjuk tangan di sini yang tidak merasa tidak diuji, silakan tunjuk tangan. Nggak ada, bagus. Karena ujian terakhir itu adalah mati. Siapa yang nggak mati? Makanya Allah memulakan ayat itu dengan apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Ujian terakhir Pak. UAS kalau sekarang namanya, UAS. Di dunia ini UAS itu tuh ujian mati itu. Maka Allah sebut mati itu dalam Al-Qur'an musibah. Wa asabatkum musibatul maut, musibah kematian, ujian kematian. Ujian yang berat, ada musuh di situ. Macam UAS lah. Pernah UAS kan? Zaman-zaman dulu bukan UAS namanya, apa namanya? Zaman-zaman generasi kita apa namanya? Ujian akhir lah ya. Hah? Buan lah. Bukan buan juga. Ya begitulah dia. Itu semua manusia, si muslim maupun si kafir. Maka kita katakan pesan terpenting itu wala tamutunna, jangan kamu mati, karena mati itu ujian yang akan dilewati semua orang. Kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini pesan terpenting yang Allah sampaikan kepada semua manusia. Ada orang yang di penghujung usianya menemukan hidayah, ada enggak? Ada lah. Bahkan belum pernah sholat dia. Di zaman Nabi ada seorang belum pernah sholat Pak, tapi mati dia ucap syahadat, maju ke medan perang, mati. Belum pernah sujud, satu kali sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia selamat dari ujian kematian, dapat syahadah lagi, mati syahid. Ujian, dia penuh ujian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira demikian, ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya tadi yang si Umar, yang nyuruh-nyuruh, yang minta. Waalaikumsalam. Wa iya. Bagaimana ia menjaga murnian dari Nabiullah, yaitu dari kita sebagai manusia, terlebih khusus untuk anak-anak kita di tengah degradasi moral anak-anak berjasa. Iya, ini perlu seminar. Iya, memang itulah proses tauhid kita aja. Kalau kita flashback kembali, kita bertauhid ini berproses atau tidak? Mungkin dulu kita nggak ngerti tauhid, ya. Beruntung kita, Allah pertemukan kita dengan ajaran tauhid ini. Orang yang sudah masuk Islam aja belum tentu terbuka hatinya untuk menerima tauhid. Belum mengerti sampai hari ini, nggak ngerti apa itu la ilaha illallah. Banyak nggak? Banyak. Jatuh dalam praktik-praktik syirik. Ya, luar biasa. Maka ketika kita dapat hidayah tauhid ini luar biasa, itu nggak bisa ternilai dengan apapun. Maka kewajiban kita adalah menjaganya, mempertahankannya, dan itu tidak mudah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan ilmu tauhid kita juga berproses, bukan demikian. Kita dituntut terus menimba ilmu. Tauhid rububiyah jangan dipandang sebelah mata. Tauhid asma wa sifat jangan dipandang sebelah mata. Itu perlu untuk membangun tauhid uluhiyah kita. Maka tingkatan uluhiyah seseorang itu berbeda-beda menurut tingkatan ilmu. Saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, apakah sama dengan antum membaca Alhamdulillahirabbil alamin walaupun kita sama membaca ayat yang sama? Ya. Apa yang membedakan? Iya. Proses juga itu. Proses.
Kuncinya adalah kita sabar menjalani proses itu. Jangan tiba-tiba udah bicara surga. Ya bagus ini, langsung surga neraka aja. Itu poinnya. Nanti di hadapan itu poin juga ya. Ya Allah, saya ini surga neraka. Antum akan dihisab. Kenapa itu semua coba? Proses yang panjang itu untuk apa? Padahal kan ujung-ujungnya kan nanti surga atau neraka gitu. Kenapa ada hisab, ada kisos, ada sirat, ada macam-macam di akhirat nanti. Para jemaah yang untuk penegakan hujjah, itulah proses menuju surga, menuju neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua itu bergantung dengan ilmu. Maka cintailah Allah dengan ilmu, bukan cinta membabi buta tanpa ilmu. Yang ujung-ujungnya cinta kita pada Allah itu seperti cinta monyet. Oh, cinta monyet. Cinta membabi buta tanpa ilmu. Hari ini dia cinta Allah, besok boleh jadi dia benci Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa alasan, apalagi ada alasan untuk membencinya. Itu karena kita membangun cinta itu tanpa ilmu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Makanya saya bilang, saya nulis buku ayat-ayat Allah tentang dalam tubuh manusia. Itu kita tulis bersama sebenarnya. Ya, bukan kerjasama kita dengan Ummu Ihsan gitu ya. Nulis, ada dokter-dokter juga yang membantu di situ. Ada manfaat yang kita dapatkan luar biasa banyak. Itu sering saya ulang-ulang bacanya itu. Kenapa? Ya ada suatu yang kita kayak sebenarnya itu tulisan panjang ya, tapi karena untuk kepentingan penerbitan ya singkat gitu. Jadi ada yang tidak kita masukkan. Tapi ya luar biasa. Ketika kita bukan Cina ternyata. Itu kalau dilihat dari jauh. Tapi kalau saya minta saya bolak-balik, saya buka, Cina ini. Begitu dibandingkan dengan iPhone aslinya, baru nampak itu bedanya nilainya. Nilainya itu pada detil. Ini apa ini? Kerajinan tangan ya. Ukiran lah ya. Ukiran itu ada Jepara ya. Jepara itu ada yang ori, ada yang KW itu ya. Saya punya di Medan punya kursi ukiran Jepara, asli dari Jepara. Kebetulan ada teman kita buka furnitur di Medan namanya Royal Kalingga, asli Jepara. Ya. Di Medan juga banyak orang yang buat ukiran Jepara. Jadi saya punya dua kursi, satu asli Jepara, satu lagi Jepara Medan. Kalau dilihat dari jauh hampir sama Pak. Dilihat dari jauh. Begitu didekati, dilihat, dielus, baru nampak mana yang asli, mana yang KW. Mengerti nggak? Apa hikmah yang bisa kita tarik di situ? Nilai satu barang itu dilihat dari detilnya. Sekali lagi, nilai dari satu barang itu dinilai dari apa? Detilnya. Baru nampak yang mahal dengan yang murah. Demikian pula apa? Ma'rifatullah seseorang itu dilihat dari detilnya. Sedetil apa dia? Maka apa kata Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kenapa? Karena masalah detil. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sama-sama membacanya, detilnya beda. Betul ya? Iya. Maka rasa yang dihasilkan juga beda.
Antum sering baca ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk mencapai faidah sampai sedalam seperti yang kita gambarkan tadi, mungkin baru terpikir sekarang. Mungkin ya. Kenapa? Karena sebelumnya tidak berpikir sedetil itu. Makanya Imam Syafi'i itu, beliau itu berhenti pada satu ayat itu sampai bertahun-tahun mengeluarkan ribuan faedah dari satu ayat. Gak mau melewati ayat itu kalau belum tuntas. Begitu detilnya ilmu. Kita kan kalau ngaji itu muqaddimah aja, itu pun gak tamat. Saya tanya antum ngaji Bulughul Maram enggak? Fikih, kita fikih apa yang sudah antum bahas? Belum pernah. Ini pertanyaan jujur nih. Sampai tamat. Paling kita toharoh kan? Berhenti. Paling kita toharoh itu sudah berhenti toharoh aja. Sudah toharoh pun belum selesai sebenarnya. Gimana mau detailnya ya Pak? Globalnya aja masih sampai tohara belum selesai itu. Lalu sudah bicara yang macam mau pergi ke bulan. Anak ada, mana ada. Pertanyaan sederhana, selain Al-Quran, buku apa yang sudah antum tamatkan membacanya dari awal sampai akhir, dari sampul depan sampai sampul belakang? Berapa buku? Jangan bilang, oh saya udah tamat Quran. Enggak, Quran itu khusus ya. Kalau nggak tamat Quran itu kebangetan. Ya. Khatam Quran kebangetan ya, minimal Ramadan antum khatam Quran kan begitu. Nah selain Al-Quran, buku apa berapa buku yang sudah antum selesaikan bacanya dari awal sampai akhir? No buku. Hah? Paling di awal, di akhir selesai. Punya buku nggak di rumah? Ya pajangan. Baca ya supaya nambah ilmu itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian udah jam 8:30 lewat, nanti kita kemalaman, kita sampai di sini dulu. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.